Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai kaidah penulisan butir soal ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi ini gitu ya. Jadi kaidah kaidah penulisan penulisan butir soal ini pilihan ganda gitu ya. Nah, yang pertama adalah materi. Ini harus soal sesuai dengan indikator soal. Yang kedua adalah pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Yang ketiga adalah setiap soal hanya mempunyai satu jawaban yang benar. Nah, untuk konstruksinya, itu yang pertama adalah pokok soal ini harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. Yang kedua adalah rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan ya yang diperlukan saja. Yang ketiga adalah pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang keempat adalah pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda gitu ya. Dan yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban ini harus relatif sama. Yang keenam adalah pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas adalah salah atau semua pilihan jawaban di atas adalah benar. Yang ketujuh adalah pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut ya. Yang kedelapan adalah gambar grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Yang kesembilan adalah butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Oke, mari kita lihat juga menggunakan kaidah bahasa gitu ya. Jadi yang pertama adalah harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa atau PUB sekarang ya. Yang kedua adalah tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Yang ketiga adalah pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, pada kaidah materi gitu ya, soal harus sesuai dengan indikator. Kalian simak baca seperti ini gitu ya. Nah, ini soal yang kurang baik. Bagaimana soal yang baiknya seperti ini? Jadi banyaknya caranya gitu ya. Dan di sini kita lihat bisa deduktif, induktif, naratif, persuasif, deskriptif. Tapi di sininya itu tidak menggunakan angka gitu ya. Seperti itu. Dan kedua, pilihan jawaban ini harus homogen dan logis gitu ya. Kalau kalian di sini ya, ini soal yang kurang baik gitu ya. Kenapa soal kurang baik? Nanti perbedaannya ada di seperti ini, di pilihan gandanya. Ini urbanisasi, asimilasi, akomodasi, akulturasi. Jadi gampang banget gitu ya. Anak itu memilih ya udah tanpa menghilangkan khas berarti akulturasi ya. Ini aneh banget kayak misalkan kita kuis deh A B C gitu ya. Ternyata kuis yang A sama C-nya nyeleneh gitu jawabannya, tapi yang benernya B itu isinya kuis-kuis Ramadan gitu ya. Aduh, itu soal kurang baik sebenarnya. Oke, tapi itu untuk hiburan semata tidak apa-apa, tapi kalau untuk soal seperti ini nggak boleh asal seperti itu ya. Nah, untuk ke yang nomor tiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar gitu ya. Kalau lihat dari sini, ya jawabannya itu ada dua, yaitu ion sama elektrovalen, tapi ini soal kurang baik ya. Tapi soal yang baiknya ini akan seperti ini ya, dimana kita akan mengubah ionnya ya menjadi jawaban pengecoh lain gitu ya, tapi jawabannya sama. Nah, untuk kaidah konstruksi gitu ya. Yang pertama adalah pokok soal harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. Ini soal yang kurang baik. Kenapa? Pokok soal ini tidak jelas sehingga mengakibatkan ada dua kunci jawaban yaitu A dan C ya. Oke, betul ya? Seperti itu? Betul. Nah, pokok harus sesuai dengan rumusan singkat. Ini soal yang lebih baik gitu ya, di mana ini kita ada kalimat seluruhnya ditambah gitu ya. Oke, maaf, ini ada seluruh gitu ya. Dan jawabannya itu hanya A ya. Jadi seperti itu ya. Karena kenapa? C pun itu berarti enggak karena si min satunya enggak termasuk. Padahal di soal itu di seluruh P gitu ya. Oke. Selanjutnya dua, ini rumus pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Kayak misalkan lempeng bumi terdiri dari 6 lempeng. Lempeng tersebut terus bergerak dengan arah yang berbeda. Pola gerakan lempengan dan dampaknya ini enggak baik banget bagi soal ya. Karena dia terlalu panjang tapi enggak ke pokoknya juga gitu ya. Dan ini nyeleneh banget ya. Walaupun jawabannya E gitu ya. Walaupun jawabannya tepat. Tapi hilangkan saja yang tadi lempengan itu apa gitu ya. Dan langsung aja ke soalnya gitu. Nah, yang ketiga adalah pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Maksudnya apa? Kayak seperti ini. Larutan asam penyangga nih di sini bagian sini yang akan memberikan ke arah jawaban ya. pH jika ditambahkan sedikit larutan asam atau basa, perhatikan pH gitu-gitu ya. Ini udah menyentuh karena di soal dipertanyakan larutan penyangga, di sini juga larutan penyangga gitu ya. Oke. Ini soal yang kurang baik, maka soal yang baik adalah yang seperti ini aja. Langsung perhatikan data uji pH larutan pada tabel berikut gitu ya. Seperti ini. Oke. Jadi langsung. Nah, selanjutnya nomor
keempat, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ya, ini soal yang kurang baik karena di sini ada tidak, di sini ada kecuali gitu ya. Ini bahaya bagi siswa juga. Nah, yang baik adalah dia negatifnya tidak ganda tapi tunggal, yaitu prosesnya yang tidak gitu ya. Ini soal yang sudah baik gitu ya. Oke. Untuk yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban ini harus relatif sama. Lihat deh, A, B, C, D. Dia ada 2 baris doang, tapi yang B itu 3 baris, itu terlalu panjang dan enggak sama gitu ya. Maka ini soal yang kurang baik, kita akan rubah soal B-nya menjadi seperti ini. Jadi sama-sama masing-masing 2 baris gitu ya. Ini soal yang sudah lebih baik. Yang keenam, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas adalah benar. Nih yang bagian E ini salah ya. Karena kenapa nanti bagian ini berarti benar semua dong, padahal ada yang salah gitu ya. Oke, ini soal yang kurang baik juga tentunya. Yang seharusnya adalah buat seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, ini soal yang sudah lebih baik. Selanjutnya untuk nomor 7, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka. Ini kita lihat pilihan gandanya. Ini 5, 10, 9, 15, 7. Ini salah gitu ya. Misalnya ini menunjukkan bahwa soal ini enggak tersusun dengan urutan dari besar kecil atau kecil ke besar gitu ya. Ini soal yang kurang baik. Yang dimana seharusnya kita akan buat seperti ini, 5, 7, 9, 10, 11, 15, atau kalau kalian mau dari A-nya 15 ya nggak masalah, 15, 10, 9, 7, 5 gitu ya. Nah, ini soal yang udah lebih baik. Selanjutnya, gambar, grafik, tabel, diagram dan lain yang terdapat pada soal ini harus jelas dan berfungsi. Misalkan di bagian sini ini ada B. Ini B ini ngapain gitu di sini? Kan yang kita butuhkan adalah A gitu ya. Maka si B ini sebenarnya soal yang kurang baik menunjukkannya gitu ya. Nah, soal yang baik seperti apa nih? Soal yang baik seperti ini ya. Kita hanya fokus ke bagian X-nya aja tanpa ada soal Y, Z gitunya ya. Oke? Nah, ini soal sudah lebih baik. Sekarang butir materi soal tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Biasanya kan ada soal nih, pada soal nomor 1 gitu, dari beda potensial nomor soal nomor 1, padahal nomor 1 ini ya udah nomor 1 ya untuk nomor 1, nomor 2 ya beda lagi gitu ya. Itu yang harus dibuat soal ini tidak tergantung pada soal sebelumnya. Ya ini kalau ada soal seperti ini berarti soal kurang baik ya. Hilangkan aja pada soal nomor 1 tapi dibuat lebih rinci lagi mengenai keterangannya gitu ya. Oke. Nah, dari kaidah bahasa itu tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu ya. Yang di mana di sini di atas tanpa spasi atmosfer ditunjukkan nomor Romawi. Pada nomor Romawi itu ya nomor gitu ya. Sebenarnya harusnya ini soal yang kurang baik. Yang lebih baiknya seperti apa? Seperti ini. Di atasnya dipisah atmosfer tadi atmosfer menjadi atmosfer, ditunjukkan yang awalnya ditunjukkan aja tapi ditunjukkan gitu ya. Dan angka Romawi tadi kan nomor Romawi gitu ya. Ini jadi lebih baik seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau bahasa daerah. Misalkan berikutnya adalah percobaan tentang tahiyangan pada besi. Tahiyangan apa gitu ya? Bapak juga kurang tahu, tapi akan lebih baik gitu ya. Tahiyangan ini diganti dengan apa namanya? Ya, yaitu dengan korosi ya. Ini bahasa korosi. Jadi soal ini lebih baik ya. Ini tentang korosi, tahiyangan. Oke. Nah, yang ketiga adalah pilihan jawaban tidak mengulang kata frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, seperti ini nih. Di sini nggak ada peristiwa ya kalimat sebelumnya, maka hilangkan terjadinya peristiwa. Ini soal kurang baik ya kalau seperti ini. Maka mobil akan berhenti. Ini yang lebih tepat karena ini sesuai dengan kalimat-kalimatnya menyambung gitu ya. Ini kita berbicara mengenai mobil bukan peristiwa. Ntar anak menganggap kalau soal yang sebelumnya gitu ya. Oh, terjadi apa yang terjadi ya? Apa aja lah gitu ya. Nah, selesai. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.